Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are back. We are back. Comeback Jack. Kembali. Jack. Balik maning. Comeback maning. Jack. Balik maning karo nyong-nyong mangkene ya. Terus Di? ganteng-ganteng di Laditya Dakro. Oke. Jack. Comeback Jack. Lu megang-megang ntar gua nggak ikut ikutan ya. Jadi kita ada di mana? nih? Kita ada nih. Kita ada di sebuah rumah yang luar biasa banget. Ya. Luar biasa banget, sekali lagi luar biasa banget. Dan gua malam ini dapat kehormatan buat bisa mengonten di sini. Tuh. Apa ya, Mbak? Jadi karena ini adalah rumah yang luar biasa, jadi sudah pasti ada tuan rumahnya yang luar biasa juga. Nah, Kalau panggil, kita jemputin deh. ngomongin deh. Jemput dulu deh. Jemput dia. Gue jemput dulu. Kalau Kodel bagian dikorbanin aja sih. Nah, Udah nggak usah mondar mandi. Gue udah temenan nih. Kelamaan Kodel. Bang, ayo bang masuk bang. ayo. Nih, gue bawa yang punya rumah. Selamat malam. Bang Revo namanya. Gimana nih sih? Mantap. Sip. Nah, doi ganteng juga coy dan glowing coy. Sama 11-12 sama Bang Nanda. Sama ganteng, kedua glowing, Bewokan bos. bewok, Cocok, Bos. jenggot kumis alami, Gentleman banget ya. Susuk biasa lah. Wih susuk. susuk tuh ini. Susuk. Jadi gini coy, sebelumnya gua harus memperkenalkan dulu bintang tamu gua ini, tapi karena ini channel gua nggak mau capek, silakan Bang Revo diperkenalkan. Halo semuanya para penonton dari siapa nih? Laditya Dakro. Raditya Dakro. Nah. Perkenalkan nama gua Revo. Wih. Gua biasa dipanggil Revo juga Oke. dan gua salah satu penghuni di sini Nah, bukan penghuni. Yang punya. Yang punya. yang punya. Jadi gini guys, beliau adalah anak Ki Joko Bodo. Wah. Kalian pasti tahu lah Ki Joko Bodo siapa. Siapa yang nggak tahu kalau Siapa yang nggak kenal mistisan? dengan bapaknya Doi? Wih, bapaknya beliau. Kira-kira waktu masih umur 20-an, Ki Joko Bodo ya modelnya kayak gini. Kayak gini. Ganteng. Ganteng. Pokoknya ganteng, bewokan. Nah, bedanya Kumis-kumisnya itu. Doi gemuk. Iya betul. Bapak agak langsing. Bapak kan udah rajin puasa. Oh iya. Nah, ini beliau Mas si ganteng ini mempunyai kelebihan juga guys. Mempunyai kelebihan gift yang dikasih sama Allah itu entah dikasih maksudnya kelebihan yang diinin bapaknya ya gitu ya atau Kok emang jangan gift. gitu. Ya, Biar Mas Reponya sendiri yang cerita. Nah, Oke. Jadi sebetulnya gua menurunkan salah satu sifat atau ilmu dari ayah. Ya gua bisa, tapi ini nggak kuat ya. Gua bisa merasakan, bisa merasakan aja kalau misalnya ada makhluk-makhluk di sekitar kini yang mau berinteraksi sama kita juga hari ini. Waduh, 3 orang ngerti, gue yang enggak. yang punya rumah yang bilang nih kan ya. Gue tadi udah dari masuk, gue udah lihat halaman, gue udah lihat goa-goa, patung-patung segala macam. Pertanyaan yang pertama muncul di kepala gue adalah, Mas Repo ini kegiatannya apa sekarang? Kegiatannya. Iya loh, nggak nyambung ya. kegiatannya apa nih? Saat ini gue masih berkuliah di salah satu kampus di Jakarta. Gitu. Anak kuliahan, Anak kuliahan ganteng. Kan main. Abis jomblo nggak? Kalau minat cari aja di kampus-kampus. Single guys. Abis gua. Kalau minat cari di kampus-kampus. Kampus. Nah, tempat ini kan dikenal ini mas ya. Yang saya ketahui adalah dikenal mistisnya nih. Iya betul. Dikenal dengan mistisnya. Siapa sih nggak kenal Ki Joko Bodo? Kan gitu. Siapa yang nggak kenal? Nah, tempat ini yang saya ketahui adalah teman-teman ketahui bahwa di sini banyak makhluk nih mas. Yap. Ya, banyak makhluk goibnya. Ente kan udah mulai kecil nih, ya nih. Selama kecil sampai dewasa gini sudah mengalami hal-hal apa aja nih? Sebetulnya kalau misalnya waktu kecil belum bisa ngerasain apa-apa lah, baru ya kayak anak kecil kayak biasanya main-main atau segala macam. Nah mulai beranjak umur 17-an itu udah mulai
agak-agak sensitif sama hal-hal yang ada di sekitar kita. Feelingnya udah mulai. Iya, feelingnya udah kebentuk. Itu menjelang dewasa baru itu terbuka. Ya. Tapi dari kecil ayahnya. Ayah. Jadi dari kecil tuh ayah nggak mengajarkan apapun, jadi ya udah seperti anak-anak biasa gitu. Iya. Ayah memang jarang ini sih ngasih petua atau ilmu-ilmu ke aku. Akunya yang cari tahu sendiri. Berarti kalau kalian pengen tahu, pengen belajar ilmu apapun yang kalian mau, cari. Mas Repo aja nyari sendiri. Padahal ada masternya di sini. Nah, Del mau nanya apa Del? Tanya Del. Mumpung ada orang nggak ada. Mumpung ada ini. Lu curang lo, tiga-tiganya tahu. Bisa, gua enggak. Kan harus ada yang dikorbanin deh. Tapi bang, ini kan rumah gede bener nih. Ini 2 kali lapangan bola gedean ini, Bang. Iya. Nggak nyampe. Rumah gede bener, sumpah. Gede banget. Lu olahraga bolak-balik sini tuh udah kayak muter-muter lapangan bola 2 kali. Ya. Gini Mas, ini kan banyak tempat Ah, spot-spot gini nih Mas. Pernah nggak ngejadiin kejadian paling horor yang lu pernah alamin selama di sini? kalau kejadian justru gua itu Atau jarang sesuatu apa gitu? jarang ditampakkan ya. Mungkin karena gua dari kecil di sini dan penghuni di sini pun tahu kalau gua anaknya ayah. Lu kenal gitu? Tuan Iya. muda. Iya, jadi Oh, ibaratnya bisa. nggak berani lah, nggak berani ganggu lah. Nah kalau misalnya hal-hal kayak apa mistis gitu, aku juga gue berapa kali ngerasain sih, kayak gue pernah dengar suara cewek nangis di bawah sini dari dalam gua. Tuh ada cewek nangis, padahal di situ kondisinya gua sendiri di rumah. Waktu itu orang-orang rumah pada pergi dan penjaga-penjaganya pada di luar. Pas gua keluar kayak, ini siapa ya? Habis itu gua panggil nama pembantu gua kan, Mbak, ada di sini nggak? Ternyata nggak ada. Habis itu gua langsung ngacir aja ke kamar, kunci, langsung gua nyalain TV keras-keras. Takut gua. Mantap. Yang punya rumah masih takut, gimana gua nih ntar? Nih, Habis. ya, kalian coba bayangkan di suatu rumah yang sangat besar, walaupun di tengah kota, tapi tetangga jauh coy. Dan di dalam rumah lo itu ada sebuah basement, goa di bawah tanah. Lu sendirian di rumah, ada yang nangis dari arah goa. Sedangkan asisten rumah tangga dipanggil agak di bawah. Iya, di luar semua posisinya. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Nah, selama ini Mas, sebetulnya kalau yang saya tangkap ya adalah yang saya lihat sisinya Mas. Wih, sambil nyemil dulu kita. Snack. Sponsor. Snack. Sebelum melakukan syuting, kita sudah menjalankan protokol Betul, vaksin, suntik, betul. telan, jemur. Semuanya. Semuanya. Semuanya udah. Nah, yang aku lihat sebetulnya Mas Revo bisa melihat sisi alam goib sih sebetulnya. Nah, di awal mungkin dia nggak mau kebuka kayak ayahnya, nggak mau kebuka dalam artian dia menutupi hal itu. Betul. Nah, doi sebetulnya bisa melihat hal itu, bisa kita bilang anak indigo lah, yang sudah dikasih kelebihan gift. Mempunyai bakat bawaan. Bawaan. Tapi Nah. seiring dengan meningkatnya usia, kedewasaan dan kesiapan mental, simpul energinya akan mulai terbuka. Kayak tadi dia bilang dari kecil biasa aja, tapi begitu menjelang 17, menjelang 20 itu banyak simpul energi aktif. Ya. Nah, tinggal diolah dikit, nyebur. Tapi misalkan begitu misalkan dari ayahnya nih, Lagi. dia ngambil mobil Makan. ini, nah, itu bisa keturun ke anaknya. Emang pasti turun ke anaknya atau ada yang enggak? Gini deh, darah itu tidak akan hilang. Dan kemampuan yang bisa diwariskan ada yang tidak diwariskan. Tapi secara umum bakat yang diturunkan dari ayah kepada anaknya itu kayak lu kalau gua pakai bahasa Inggris paham nggak? Blueprint dari ayah menjadikan blueprint untuk anak. Blueprint, blue biru, Cetak print, biru. nyetak. Ya, jadi bakat asli yang benar-benar dibawa dari lahir itu anak adalah gabungan dari ayah dan ibu. Tapi seiring perjalanan perkembangan dirinya sendiri, nanti akan menuju ke modenya sendiri, menuju stylenya sendiri. Wah, pas buat sama tato gua. Apa? Buah nggak jatuh jauh dari pohonnya nih, kayak anak di dalam buang
sama sifat Betul. Nah, karakter kayak ayah. tadi Mas Nanda bilang, Mas Revo ini sebenarnya bisa mengakses, Iya, tapi karena dia belum mencapai tahapan untuk dia mencari sampai mendetail, jadi sebatas bakatnya saja. Nah, pertanyaannya adalah, Mas Revo sejak kecil tinggal di sini. Iya, sejak kecil. Tadi gue udah dengar satu bisikan, ada satu tempat di rumah ini yang menjadi tempat favoritnya Mas Revo berdiam diri saat galau. Iya, Jujur. jujur nih. Iyalah. Ada dua sebenarnya. Ah, Kalau nggak kamar, ya di atas itu, di Candi. candi. Ada. oke. Itu candi tinggi juga ya. Kalau di kamar itu adalah ruang pribadi, Yap. tapi candi adalah ruang umum bahwa semua orang rumah bisa ke sana. Iya. Ayah, ibu, kakak, adik bebas. Ha-ha. Tapi ada panggilan untuk Revo nyaman di situ. Apa? Panggilan? Untuk Kenapa Yang bisa buat nyaman di situ. Kenapa Tahu bisa sih, nyaman di bisa situ? nyaman di situ. Mungkin lebih kayak ini ya kan, kalau candi itu kan di ruangan terbuka. Hmm. Jadi di ruangan terbuka gue bisa ngeliat pemandangan itu dari tinggi juga kan, dari atas tinggi. Jadi gue bisa lihat pemandangan, bisa kayak ngelepasin apa yang gue masalah gitu loh, apa yang gue rasakan. Oke. Di candi yang ujung atau yang tengah? Yang terbuka itu pokoknya, bukan yang tinggi. Oh, ada balkon ya? Balkon. Oke. Di umur bentar. Di umur antara 15, 18 atau 19. Mas Revo sedang di situ sendiri. Sore, belum terlalu malam, matahari masih kelihatan dan ada suara. Ingat gak? Nggak ingat. Pernah nggak? Sore antara jam 5 sampai jam 6. Pokoknya umur belasan, di atas 15, di bawah 19. Enggak sih, karena kan ini apa, masih cuek gitu, masih awal-awal, jadi kayak Belum Iya, peka. belum Masih peka. Belum peka, tapi panggilan itu ada. Panggilan. Iya. Maksudnya? Ada timbul perasaan bahwa oh di sini enak nih buat sendirian. Oh. Iya kan? Iya. Dan itu adalah tempat yang cukup banyak dipakai sama ayah buat semedi. Padahal. Bener gak? Tos. Jadi guys, Jago. panggilan jiwa itu datangnya nggak perlu kita sadarin, nggak perlu kita enggak lah, gue jadi nggak bener Ini Mas Revo nih. foto. Kembangin bang, ini bang. Jadi nggak apa-apa. bakat, hobi, kesukaan atau panggilan jiwa itu bisa saja menurun, tapi tidak selalu. Sebagai contoh, Mas Revo sering mendatangi tempat di rumah ini yang suka dipakai sama ayah untuk semedi selain di depan candi. Tanpa alasan pengen aja ke situ, Selain candi. dan candi. Bawah pohon. Iya, ruang lingkup ini kan namanya kan teater di sekitar sini. Ya, Sekitar sini. sekitar sini ada. Oke, dikonfirmasi sama Mas Nanda ya, karena kita di sini tamu, kita belum kenal semuanya. Mas Nanda sosok yang tingginya cuma segini yang ada di sekitar teater. Mas Nanda udah ketemu belum? Untuk sosok itu belum. Gue belum menemukan sosok itu. Cuma sosok yang lain ngeliat banyak. Ada yang itu belum? Belum. Oke, itu salah satu teman dari Mas Revo sejak kecil. Wow. Sering banget gipil. Mau ketawa? Aduh. Bener Ini nggak? beneran. Bener nggak? Sosok yang suka ngintil. Iya, yang suka Ke ngecek. kamar pun. Ya, lingkup rumah ini Oh, tapi ke kamar enggak kan? beda teritori. Oh, ya, alhamdulillah. Takut. Takut ketahuan lah ntar. Nih, mohon maaf sebelumnya bahwa gue lihat dari pertama gue masuk bahwa ayah ini
membentuk rumah ini sebagaimana dia inginkan atau yang dia dapatkan petunjuk, tapi terbatas untuk area dalam rumah. Itu ada beberapa ruangan yang mereka nggak dikasih izin masuk. Iya. Ada beberapa tempat yang semua penghuni di sini bebas. Oke. Salah satunya yang tidak bergerak atau dia cuma di sekitar halaman depan aja, ada sosoknya juga satu. Yang di samping dekat pendopo ada satu. Ya. Itu lumayan aktif dan yang gue penasaran banget. Nah, tunggu dulu. Apaan? Yang lu pengen lu tanyain, kayaknya di part 2 coy. Oke, sampai ketemu di part 2. Nanti lanjut lagi sama. Biar penasaran. Iya. Apalagi sih yang mau kita bahas di sini? Godel, apalagi mau dibahas godel, apalagi yang mau kita lakukan? Tunggu di part 2 di selanjutnya. Dakrom. Banyak.